kasih Pak. Partai kita PSD. Jadi terima kasih telah diberikan waktu kepada kami dan terima kasih Pak Guntur Pasaribu, ya, Pak Guntur Pasaribu. Dan memang setelah dan langsung ini saya sampaikan tadi, anak saya ajak ke sini, ayo di sana nanti ada talk show mengenai generasi muda. Jadi jawabannya, aduh apa aja dulu? Kenapa sih, kan sama, ada nanti ada Opung situ, ada Pak Uda, ada katanya, iya itu kan Bapak sudah yang saya ini siapa? Jadi nggak ada yang pernah nanti situ, gitulah bahasa langsungnya. Jadi nggak ada keinginannya, nggak ada apa ya daya tariknya. Nah inilah yang disampaikan tadi. Dia seorang ya kalau katakan sekarang orang multimedia ya, IT. Jadi dengan yang saya sampaikan tadi, memang ada perlu kasih ruang itu nanti pengurus. Sebenarnya sudah ada Naposo, cuma belum tertarik benar ya Naposo kita ini. Terus kedua tadi, apa sih untungnya seksi itu? Nah itu kemarin kami ada cara juga orang-orang yang termasuk pengacara yang sebayanya. Nah artinya baru mengikuti adat ini, kita datang jam 10 dari rumah, jam 11 di sana, terus sampai dengan Mangulosi itu udah jam 5, mungkin hampir jam 6. Apa sih untungnya ini saya di sini? Saya harus tinggalkan kerja, padahal kalau saya kerja ini sudah dapat apa gitu. Nah inilah yang paling masalah di generasi muda ini sekarang ya. Jadi itu tadi bilang, kasih ruang, kasih perhatian, kasih location market apa yang harus dilakukan sebagai orang IT, sebagai orang pengacara. Sini banyak pengacara sebenarnya senior ya. Nah itu bisa sambil ngobrol sini kan bisa. Nah ini yang tak tersampaikan karena saya juga ya apa ya, kalau hanya mendengar aja terus apa. Itulah yang menjadi kondisi yang ada sekarang. Tadi yang menjadi masalahnya, pertanyaannya, dengan pengumuman seperti ini, apa yang lebih pas untuk mengajak generasi muda, khususnya ya generasi mudanya itu, dia sekarang umur 35 posisinya. Jadi lagi kitanya mau cari apa ini untuk side job selain dia sudah kerja ya sebagai apalagi manajer di salah, tapi rasanya itu belum cukup. Jadi apa yang pas untuk dia sampaikan di pengumuman, apa yang untungnya dari pengumuman, terus apa yang saya sampaikan ini belum dapat, mungkin bisa jadi pembuka bagi kita untuk mengajak naposo kita sebagian ini sejauh Tabek atau mungkin per wilayah-wilayah nanti dibuat dulu. Ya. Saya kira itu. Mau izin Bapak? Nama saya Joni Siagian dari Tangerang. Siapa? Terima kasih. Pak Joni Siagian. Ya. Berikutnya yang kedua. Siapa? Yang mau izin? Yang kedua izin tadi di sebentar. Izin Pak Hari di sini ya? Ya, betul. Ya. Ya. Izin pertanyaan Pak Guntur, Beras. Perkenalkan saya Yusuf Siagian. Sebelum bertanya, sedikit kesan bahwa dari proses ini sebagai pandangan anak muda, saya lihat dari awal sampai akhir semua ini kena dari Pak Guntur. Terima kasih. Untuk kesempatan ini saya sangat berbahagia bisa mendengarkan dari Pak Guntur. Sedikit pertanyaan saya, untuk organisasi memang untuk perkumpulan orang banyak, secara khusus bukan untuk budaya Batak. Untuk kesempatan kali ini di Pungguan, Raja Siagian, dan Borunan. Begini Pak Guntur, kesannya yang saya lihat di generasi muda, untuk membangun suatu organisasi diperlukan visi. Namun kadang ada gap antara sudut pandang orang tua dan generasi muda, di mana itu bisa menjadi suatu masalah. Dalam berorganisasi sangat penting arti komunikasi membangun suatu hubungan. Yang saya tanyakan sama Pak Guntur,
Komunikasi bisa berupa tatap muka atau secara langsung maupun offline atau secara digital. Mengingat itu, ada dua segmen tersebut. Mana yang lebih tepat menurut Pak Guntur, komunikasi secara tatap muka atau offline secara digital untuk membangun visi tersebut? Terima kasih Pak Guntur. Terima kasih. Baik, Pak Yusuf, terima kasih. Yang ketiga, Bapak, Siap. izin. Ya, oke. Baik, ini dari partai, silakan. Baik, terima kasih. Saya Vincent Raja Gugur dari Buru Siagian. Sangat menarik Pak Guntur atas pemaparannya, karena memang organisasi kumpulan orang Batak sangat sering terjebak dengan kegiatan adat saja. Ini persoalan yang ada, karena saya juga pengalaman sebagai bendahara Ratu Pantun Siagian, salah satu anak Raja Siagian, hampir lebih 6 tahun. Memang kegiatan itu saja, nggak ada yang lain. Jadi ini sangat, terobosannya sangat bagus, membuka mindset kita bahwa berkomunitas dalam marga tidak hanya urusan adat. Generasi muda ini yang harus kita selamatkan. Saya sangat apresiasi dengan pengurus PRSB atas ide talk show hari ini. Ini sangat membangun insight yang baru ya. Nah, yang paling menarik yang saya lihat, anak muda ini harus dibangun strategi bagaimana how to connect. Karena mereka kalau diperintah tidak akan mau, harus bentuknya kolaborasi. Nah, mungkin ini nanti Pak Guntur bisa lebih memaparkan strategi kolaborasi, how to connect, how to increase reach, mencapai anak muda ini yang sangat sulit. Dalam pengalaman Pak Guntur, baik itu dalam komunitas bisnis maupun komunitas marga, mungkin bisa lebih diperdalam lagi supaya ini bisa menjadi masukan bagi kita semua di sini. Karena sangat sulit mencari titik temu kesamaan di dalam kita bisa menyambung dengan generasi yang lebih muda. Kemudian Pumuan Siagian sendiri, kalau kita dengar tadi dari pemaparan, arah dasar baru di-update kembali ya. Karena secara organisasi kelihatannya hampir semua organisasi marga itu juga belum selesai dengan persoalan yang mendasar. Sebagai organisasi saja masih belum apa. Kalau lagi kita bicara bagaimana mau expand organisasi ini terhadap perkembangan digital saat ini, perkembangan keinginan anak-anak muda yang ada saat ini. Jadi saya pikir mohon di-share kembali kira-kira strategi how to connect, how to increase reach, mencapai anak-anak muda ini dalam bentuk kegiatan, dalam bentuk apa saja yang bisa ini kita membuat nanti menjadi masukan untuk kegiatan di Pumuan Raja Siagian. Terima kasih. Terima kasih Pak Vincent. Nah, mungkin dijawab untuk 3 pertanyaan terlebih dahulu Pak, karena sudah banyak yang mengantri saya lihat. Yang mohon maaf, yang lain nanti kita disepakati di sesi berikutnya Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bapak. Tadi ada 3 pertanyaan, saya coba jawab 3-tiganya. Nanti akan ada saling jawaban saling cross. Saya lihat kan pertanyaan ada yang mirip, ada yang berbeda, tapi saya akan coba jawab. 3 pertanyaan pertama saya akan coba jawab sebisa saya. Pertanyaan pertama dari Pak Joni, ruang untuk anak muda harus dibuka, itu sepakat sekali Pak. Ruang itu dibuka artinya ruangan itu ada kesempatan berkomunikasi dengan mereka yang ada respons, quick response. Jadi kalau anak muda membuat satu pertanyaan, apakah lewat sosial media, lewat IG, lewat Facebook, lewat Twitter, lewat apapun namanya WA, you have assigned one designated officer. Buat satu petugas orang yang merespon dengan cepat apabila mereka membutuhkan apakah pertanyaan, arahan, ataupun mungkin di situ ide, direspon dulu minimal. Kalaupun belum dijawab yes or no, tapi jawab okay, thank you, your question we received already, wait 2 days, I will come back to you and give you the great answer. Contoh, mesti ada yang begitu. Kalau didiamkan buat mereka, katakanlah kita coba tanya dulu yang mau konsultasi dulu mengenai finance ini, siapa ahli-ahli keuangan di grup di Pumuan kita,
Sudah ada nama-nama grupnya, ketua bidang keuangan atau bidang sumber daya manusia atau apalah namanya di ketua bidang itu, ruang buat mereka ini. Ketika ada mereka mulai memakai sarana ini, jangan didiamkan lama-lama. Anak muda, kalau dikasih pertanyaan ataupun kalau nggak quick response, nggak cepat, mereka tinggalin. Dia bilang, males lah, dicuekin, nggak ada jawab. Itu salah satu cara. Salah satu cara buat mereka. Karena mereka ingin jawaban yang jelas, cepat, dan bisa memberikan mereka solusi. Itu dia, salah satu cara untuk komunikasi dengan anak muda. Ruangan itu, jadi tidak sekedar masuklah mereka dalam organisasi kepengurusan, dia jadi ketua ini menjadi, itu boleh di atas kertas. Gak apa-apa, di atas kertas boleh dilibatkan mereka. Urusan kepemudaan, bisnis anak muda, itu boleh. Unit kepemudaan, gak apa-apa. Tapi prakteknya akan lebih banyak mereka. Saya buat perbandingannya adalah 3:1. 3 mereka komunikasi digital, 1 kali tatap muka. Itu biasanya mereka begitu. 3 kali mereka komunikasi terus digital. Ini sekali waktu mereka akan ketemu muka sekali waktu. Lebih banyak mereka mengambil. Perbandingannya persentase kurang lebih 75-25, kira-kira begitulah. Kalau kita mau membuat mereka, jangan dipaksa mereka harus ngumpul begini. Tapi bukan dia tidak mau ngumpul, ada momentumnya. Waktu mereka ngumpul, udah jelas apa yang dibicarain, apa topiknya, berapa lama, di mana, siapa yang bayar, itu harus clear buat mereka. Kalau nggak clear itu semua, tar dulu. Dia akan bilang, tar dulu. Nah inilah yang saya lihat, behavior and character new generation yang sudah mulai yang tadi umur 20 sampai 43 itu. Di situ roomnya mereka banyak. Nah kalau tadi saya Bapak mengatakan, bagaimana cara yang pas untuk yang mereka umur 35, apa benefitnya? Betul Pak, apa benefitnya buat saya kalau saya datang ke marga? Karena mereka persepsinya, urusan marga ini hanya bicara adat, ini persepsi ya. Makanya kami pun baru ini, mohon maaf, kami beritahukan, marga Pasar Ibu udah buat sekarang namanya Punguan Oparan Raja Pasar Ibu Indonesia. Bukan hanya bidang adat lagi yang kami buat. Kami bikin ada 14 unit bidang. Gak bisa dikatakan kementerian. Ada unit bisnisnya, ada unit anak muda, ada unit sosial, ada unit pendidikan, ada unit adat dan taroko, ada unit koperasi, ada unit UKM. Mereka manajemen di market pasar. Alasan yang di tantangan ini kita lihat, sudah semakin kemana-mana ini. Kalau nggak dari sekarang kita buat bentuknya, ini akan lari kemana-mana. Nah, kita libatkan mereka tadi dengan cara tadi. Kita tanya mereka dengan aktif. Kira-kira kalau kita buat begini, siapa temanmu? Bagaimana caranya? Disiapkanlah sarana komunikasi digitalnya mereka. Seperti itu. Nah berikut tadi pertanyaan mengenai visi Pak. Bapak tadi nomor 2 tadi harus jelas visi. Setuju Pak visinya. Karena point of view tadi, sudut pandang pemuda dengan kita yang sudah senior-senior ini semestinya kadang-kadang berbeda sudut pandang. Visi itu boleh satu, tapi cara pandangnya kadang-kadang beda. Saya katakan Pak, ini handphone saya. Kalau Bapak Ibu lihat dari sana, Bapak bisa tebak ini iPhone seri apa. Sudut pandang dari Bapak. Tapi sudut pandang dari Pak Hari, kalau layar saya tunjukkan sama dia, kalau saya tanya dia ini iPhone berapa, dia bingung. Barang yang sama, visi yang sama, cara pandang yang berbeda, bisa hasilnya berbeda. Kalau saya tanya yang pegang laptop, dia lihat hanya dari samping kiri sini. Coba saya tanya apa yang kamu lihat di sana, dia akan lihat, gua nggak tahu tuh. Kayaknya tuh ini nih, kayaknya handphone bekas yang abal-abal, bisa bilang begitu dari sana. Sudut pandangnya. Tapi kalau kita sudut pandangnya keliling, lihat dari depan, kiri, kanan, belakang, atas, bawah, baru kita bilang, oh yes, this is our vision. Jelas suatu visinya sih. Nah, kalau ada HP, ada wabisi, ibadah bisnis, ada pengetahuan, ada jaringan, ada networking,
ada di sini, kita pakai semua ini yang ada di sana. Lokasi, market itu adalah pasar, artinya siapa yang bisa kita pakai menjadi jaringan meluaskan informasi. Tidak sekedar dia harus membeli, tapi mungkin si ajian pengumuman ini bisa menjadi sumber informasi, membuka pasar, menjual produk atau jasa dari anak-anak muda sehingga mereka tertarik. Aku gabung kok. Kalau gabung sama pengumuman ini, mereka itu banyak jaringannya. Jadi kita jangan pelit, jaringan itu kita kasih mereka. Kalau kita simpan-simpan itu jaringan, jangan salah. Hacker pun bisa buka jaringan Bapak. Daripada diambil hacker jaringannya Bapak, atau diambil oleh institusi-institusi yang lain. Institusi yang lain bisa mencari jaringannya Bapak. Semua kontakmu dia tahu. Rekening bankmu dia tahu. WhatsAppmu dia tahu. Sosial mediamu dia tahu. Mereka punya intelligence. Sekarang IT intelligence ada mengambil itu sekarang tanpa kita beritahu. Daripada itu diambil oleh IT intelligence, lebih bagus baik-baik kita kasih dengan generasi muda. Ini loh kontak dari jaringan kami. Seleksi lah yang bisa dikasih untuk generasi muda. Dibuatlah satu unit IT dan business development untuk pengumuman siagian, usulnya supaya menangkap salah satu usul anak-anak muda itu. Nah berikut lagi tadi ada tadi dari Borussia yang tadi, anak muda how to connect with young activity. Bagaimana menghubungkan mereka? Menghubungkan mereka Pak. Salah satu tadi dengan digital. Digital dulu mulai. Kemudian datangkan buat mereka yang dianggap tadi influencer. Dalam arti influencer itu adalah yang bisa memberikan buat mereka satu escort, satu pemahaman yang lebih dianggap lebih paham dari mereka. Kalau dia datang orang yang dianggap tidak lebih paham dari dia akan bilang, ngapain dia? Siapa dia? Bawa orang yang lebih paham dan ngerti cara anak muda gaul, bicara sama mereka, maka dia akan duduk manis dan mengatakan, yes Pak, aku datang. Kenapa? Saya suka sekali cerita ini. Dia baru terbuka-buka. Oke, buat ini. Dilibatkan di situ anak muda, orang-orang pintar, anak muda yang dianggap dia senior dalam knowledge, experience, itu diutilisasi. Jadi mesti ada mungkin seleksi dari teman-teman, dari Amang Boru, Amang Inang, dari keluarga Syagia, orang-orang yang dianggap mereka pintar-pintar, ini dianggap dirangkul, tolong bagi informasi ini buat ini, dilibatkan mereka supaya anak-anak muda ini melihat bahwa ternyata margaku ini, keluarga besarku ini banyak manfaatnya buat kami. Minimal membuka jaringan dan pengetahuan kasih ke mereka sehingga mereka tidak tertipu, tidak salah arah, tidak salah jalan, dan mereka kalau ada apa-apa dia bertanya, aku akan datang ke marga. Di sana ada tempat untuk komunikasi. Dengan tadi digital, buka ruangan terbuka untuk tatap muka pun buka saja. Tapi jangan pakai yang formal-formal. Mereka nggak suka formal. Aku katakan saja, mereka suka itu yang lebih informal aja, yang lebih santai. Datang pakai jeans, pakai kaos, pakai backpack, bawa laptop masing-masing. Ya udah santai aja, minum kayak di kafe, ngobrol, kayak begitu mereka. Kalau dibuat formal begini, makanya tadi Amang yang bilang diajak anaknya, ngapain, itu kan beda generation dengan saya. Dia udah tahu bentuknya, udah tahu. Kalau ini kan, ya ini style kita, tidak ada yang salah di sini. Tapi tadi how to connect young people, give them room, chatting, and quick response. Responnya terima kasih. Baik, luar biasa. Kita beri kesempatan untuk sesi kedua. Tadi Bapak anggota tim 9 sudah yang berada di depan. Siapa hari ini? Izin? Ya, silakan Pak. Siap. Izin Pak, ada 3 orang lagi. Ya. Mungkin Bapak, Abang, juga ya anak muda ini di antara. Satu lagi. Izin Pak. Ada? Ini Pak. Wanita kan atau? Yang meja depan. Oh depan. Oke, siap. Baik, yang pertama untuk Abang. Kami persilakan tim.
Terima kasih Pak Arief Purnomo dan Pak Guntur Pasaribu atas kehadirannya. Nama saya Turgon Siagian, tadi sudah dijelaskan oleh Adinda Dr. Sidol. Saya merasa beruntung pada hari ini mendengarkan paparan dari Bapak Ari dan juga Pak Guntur. Rasanya kalau cuma 3 jam membicarakan ini buat saya kurang Pak. Nah, kebetulan saya senangnya di sini karena kebetulan di Sirakat BPH sasarannya young generation. Di sini ada generasi muda dan bapak-bapak berdua termasuk Dr. Sidol sebagai di senior. Oke. Kalau tadi pembicara pertama dan kedua, kalau boleh saya ini sedikit, ya mungkin itu dalam skop yang lebih luas bagaimana untuk memberdayakan the young generation. Tapi saya coba bikin mengerucut karena memang dari dulu ini memang obsesi saya sebenarnya, cuma saya terlambat sehingga di usia sudah hampir masuk 70 ini baru kepikiran sekarang ini. Nah, saya kenal Dr. Sidol sudah lumayan lama, tapi lebih dekat ketika kami sama-sama dengan di tim 9. Di situ baru saya tahu kalau Dr. Sidol itu ternyata the top management on the Indonesian business market, capital market. Betul Pak. It is surprised me. Oh, it is surprised me. Ya. Sure. Jadi dari informasi itu, kehadiran Bapak berdua di sini kok rasanya buat saya menjadi lebih klop gitu loh. Lebih klop dalam artian khususnya buat anak-anak kami generasi muda di sini, ya tidak ada salahnya buat kami generasi tua juga, ya. Bagaimana kalau kita bisa lebih quick response seperti yang kata Bapak tadi. Satu permintaan saya kepada BPH in connect dengan apa yang dikatakan oleh pembicara, ada Dr. Sidol di sini. Kenapa tidak dibuka training session buat capital market? Diundang ini semua narasumber di sini, fasilitasi tempat, cari siapa yang instruktur, bagaimana supaya kalau di YouTube banyak Pak influencer, tapi banyak yang nyengkel supaya masuk jurang. Ya. Kebetulan saya ikut, makanya merah semua Pak. Merah Pak, nggak banyak memang. Jadi itu makanya saya bilang, oke deh, tadi yang dikatakan oleh Adinda Joni sama tadi Boru, itu diinventarisir untuk perkembangan ke depan. Tapi untuk yang lebih cepat, karena begitu ada narasumber yang masuk, ya mereka rasakan langsung benefitnya. Karena itu instan kan Pak, ya instan. Begitu kita belajar, ada apa ya tadi? Ada ilmunya, ya, ada pengalamannya. Itu mudah-mudahan hijau Pak, ya. Nah begitu itu hijau, rasanya kan kalau kita lihat hijau itu, ya udah ngerti sendiri deh gimana. Ya, udah ngerti sendiri kalau kita lihat hijau. Nah kalau sempat yang generasi muda ini bisa dididik, ya difasilitasi oleh BPH, karena memang di anggaran dasar kita, sasaran kita sebenarnya ke sana. Ya, bagaimana untuk memberdayakan generasi muda ini. Kalau mereka sudah bisa masuk di situ, ya mereka nanti akan menjadi katalisator juga buat generasi muda yang lain untuk mempermudah tugas BPH mengumpulkan generasi muda supaya bisa lebih dirangkul. Itu Pak maksudnya. Jadi mohon Dr. Sidol juga bisa memikirkan bersama-sama dengan kolega Anda bagaimana supaya niat yang ada pada saya tadi itu untuk bisa membuat sesi training lah sampai matang, jangan setengah matang gitu Pak. Setengah matang, wah repot Pak, hancur Pak. Dan setengah matang itu repot, tenang. Nah itu maksud saya Pak. Jadi ya mohon juga nanti bisa dikomunikasikan Dr. Sidol, Pak Guntur,
Pak Purnomo, Pak Hari, nuwun sewu Pak, monggo tolong dibantu Pak. Berikan ben sinkronom iki dadi ngono lho Pak. Matur suwun Pak. Luar biasa makin. Tepuk tangan dulu dong untuk kamu. Wah, yang pecah ya. Langsung cair suasana sore hari ini. Baik, selanjutnya Pak Hari. Pertanyaan kedua, Pak Polisi. Pak Polisi, silakan Pak Polisi. Terima kasih kesempatan. Beliau perwira polisi. Terima kasih. Nama saya Anto Segian, anak dari Bapak Polisi Segian. Jadi mungkin pertanyaan saya lebih terkait dengan investasi yang tadi disampaikan oleh Pak Guntur. Secara pribadi saya sangat merasa bahwa presentasi yang disampaikan ini saya mendengar dan saya sangat senang ini dibahas. Dan terkait dengan surat berharga negara dari Pak Guntur, menurut saya bagus sekali dan juga menimbulkan pertanyaan di benak saya. Di mana kita bisa membeli surat berharga negara ini yang cukup reliable? Karena ada beberapa kali pengalaman, bukan beberapa kali, di Google Play Store saya rasa sudah banyak aplikasi yang mengklaim dirinya terdaftar di OJK. Dulu saya pernah sekali terkena ibarat aplikasi yang terdaftar di OJK. Untungnya investasi saya tidak terlalu banyak, tapi investasinya sekian juga. Jadi aplikasi itu hilang beserta dengan uang saya. Dan apabila dari saya cek surat harga negara ini kan dia sekitar 2-3 tahun seperti itu kan. Otomatis kan kita harus menaruh uang kita di suatu aplikasi digital dengan waktu yang lama. Jadi sebagai investor pemula, karena saya investor pemula, gimana caranya agar kita menemukan aplikasi yang reliable yang meskipun dia sudah terdaftar di OJK. Dan juga saya ingin bertanya, apabila memang dia sudah terdaftar di OJK dan aplikasi tersebut anggap saja bangkrut atau tutup, hak-hak apa yang bisa kita ambil sebagai investor untuk ibarat menjaga investasi yang sudah kita berikan seperti itu. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Pertanyaan ketiga Bapak, mohon izin. Iya. Yang di depan. Siapa? Bapak juga anggota tim 9. Terima kasih. Ya. Pertama pada moderator dan Pak Guntur Pasaribu. Nama saya Tumpar Sidia. Umur 78 tahun. Berarti kalau 78 tahun sudah generasi yang lama. Yang berbicara yang tadi mungkin generasi muda. Saya kaitkan dengan temanya tim World SD dari sudut pandang generasi muda. Pak Guntur tadi sudah jawab pertanyaan yang pertama, dan ada yang dikatakan dalam komunikasi itu adalah quick response. Pertanyaan saya adalah bagaimana kita merespon suatu pertanyaan daripada generasi muda, padahal komunikasinya tidak ada, wadahnya tidak ada. Kalau yang selama ini kita jalankan bahwa komunikasi sesuai dengan era digital sekarang adalah WhatsApp, nggak ada WhatsApp generasi tua seperti saya kepada generasi muda dalam satu WhatsApp. Apanya yang di-quick-nya, apanya yang di-responnya, itu saya minta pandangan daripada Pak Guntur, karena sebenarnya komunikasi itu pun sesuai dengan zamannya, karena setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya. Bahwa kalau kami generasi muda, generasi yang pada komunikasi itu afdol adalah tatap muka. Sedangkan yang dibicarakan dari tadi adalah mengenai era digital dengan segala apa yang kaptek tadi, kita termasuk kaptek. Nah, jadi pertanyaan saya adalah sederhana, bahwa sebenarnya wadah komunikasi itu di mana? Karena kita
hampir sepakat bahwa komunikasi adalah salah satu sistem untuk konsolidasi organisasi yang sebesar daripada warga-warga ini. Oleh karena itu saya lihat juga di sini ada tulisan yang mungkin karena apa ini nanti ada kata marsiosion di situ. Jadi itulah mungkin awal kata daripada Bapak Dr. Sio itu. Demokrasi. Nah, bagaimana kita membuat sesuatu yang marsiosion hanya dari digital tanpa tatap muka? Nah, inilah sebenarnya yang saya hanya membicarakan satu topik saja, yaitu komunikasi yang bagaimanakah yang kena quick response dan seterusnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Tumpal. Ya, terima kasih sudah ada 3 pertanyaan. Mohon izin sebelum Pak Guntur mohon izin tadi saya akan merespons langsung. Mohon izin Bapak apa yang Bapak sarankan. Tadi mohon izin Bapak Dr. Siagian. Iya Pak. Jadi apa yang Bapak sampaikan tadi mengenai Pak Sihol ternyata betul bahwa beliau adalah merupakan top level di Indonesia ini untuk pasar modal Indonesia. Namun, mohon maaf Pak, kalau saya boleh bertanya, tapi saya mungkin kalau dijawab langsung nggak bisa langsung. Tapi saya kalau misalnya hanya sedikit menyimpulkan Pak, walaupun Pak Sihol ini adalah top level di pasar modal Indonesia, one of the top level ya. Tapi saya secara pribadi mohon izin Pak, tidak yakin yang ada di ruangan ini more than 50%, lebih dari 50% meminta informasi kepada Pak Sihol, berkolaborasi dengan Pak Sihol untuk bertanya kira-kira nanti yang hijau. Jadi seperti Bapak tadi bilang, gimana caranya untuk merah menjadi hijau Pak? Contoh misalnya Pak ya, tadi kami sempat berdiskusi Pak, karena saya yakin Pak Sihol ini, saya setuju dengan Bapak tadi, yaitu akan melakukan ada training Pak. Nah, karena Pak Sihol sangat menjaga integritas, salah satu contoh adalah mohon izin Pak. Tadi kami sempat berdiskusi Pak di luar. Jadi gini, tanggal 9 Oktober, hari ini adalah tanggal 21 Oktober, 12 hari dengan hari ini. Nanti kalau dihitung hari bursa, 10 hari bursa, tanggal 9 Oktober itu ada satu emiten. Emiten itu adalah perusahaan yang bermakna, ya, yang baru IPO tanggal 9 Oktober Pak. Ya, harga IPO-nya mohon izin Bapak, Rp780 Bapak. Oke. Hari Jumat, hari ini adalah Minggu Pak. Hari Jumat kemarin adalah 4.030. Kalau kita ngomong dari persentase sejak hari Senin hingga hari Jumat tanggal 19 hari Jumat Pak, itu adalah 10 hari, terhitung 10 hari sudah naik dari 780 ke 4.030, 5.000% Bapak. Nah, menurut Pak Sihol, kerja apa yang bisa menghasilkan 10 hari itu bisa dapat 5.000%? Nah, mungkin saya sangat setuju pembekalan dalam bentuk edukasi, training, kami menyebutnya adalah literasi keuangan Bapak. Mohon izin. Diberikan literasi keuangan bukan hanya kepada young generation untuk marga siaga, untuk siaga, untuk PRSP, tetapi untuk seluruhnya Bapak. Mohon izin. Jika berkenan, kebetulan Pak Sihol saat ini tadi ditanya oleh Pak Marjaga di depan, Pak Sihol apa? Kalau saya sudah pensiun, kata Pak Marjaga. Tapi Pak Sihol kira-kira pensiunnya kapan lagi ya Pak Sihol? Kata Pak Sihol, sesuka-suka saya pensiun. Karena beliau masih punya kuasa, punya power. Nah, mungkin itu apa yang ingin saya respon sebentar Pak untuk Bapak. Selanjutnya kami kembalikan ke Pak Guntur yang untuk merespon pertanyaan selanjutnya.
Terima kasih Pak Dr. Terima kasih Pak. Ya, baik Pak. Tadi maaf tadi Pak Gubernur Siagian, pertanyaan tadi Bapak sambut bahwa memang penting dibuat satu sesi yang saya address tadi. Training itu tidak hanya bentuk keuangan saja, banyak hal, sisi sudut pandang. Karena kita bicara di sudut pandang. Sisi keuangan salah satu, investasi salah satu. Itu boleh dilanjutkan dengan training pemahaman itu. Nah, yang membuat itu adalah tadi saya katakan supaya di dalam organisasi perkumpulan Siagian ini dibuatlah mungkin dari BPH-nya atau mungkin dari unit-unit pengurusnya yang membidangi bidang itu, bidang edukasi pengetahuan bisa saja nanti jadi tertarik dari sini anak muda karena mereka difasilitasi untuk mereka training. Bisa nanti mengenai topiknya, apakah training mengenai keuangan, mengenai investasi, mengenai surat negara, mengenai hukum, mengenai bisnis, mengenai koperasi, mengenai IT, banyak yang bisa dipahami. Itu akan berlanjut terus sesuai dengan permintaan daripada tuntutan anak-anak muda ini supaya mereka merasa ada benefit dalam ruang organisasi Siagian dan buruh di Jabodetabek ini. Itu bisa dilatih Pak, trainingnya seperti apa, tidak mencari pembicara yang tepat. Tapi supaya anak muda yang mau tadi adalah tidak sekedar training Pak, cari training yang dianggap sama mereka itu mumpuni, mengerti mereka cara menyampaikan supaya anak mudanya tertantang, karena mereka sudah ditantang. Kasih dia challenging, dia akan merespon balik. Kasih umpan, dia respon balik. Kasih lagi, respon balik. Akhirnya lama-lama kita tarik dia mau. Itu untuk anak muda sekarang. Nah, harus dicari yang seperti itu untuk mereka dengan topik-topik yang mereka anggap itu adalah topik out of the box. Istilahnya out of the box. Di luar kebiasaan. Ada sesuatu bagi mereka is a new paradise. Ini new environment, ini new product. Sehingga mereka datang, gue mau nih, hebat nih Siagian, dia buat begini. Dia panggil komunitasnya. Itu bisa tadi untuk Pak Gubernur Pak. Berikutnya tadi untuk di sini yang Pak Anto Siagian, Pak Polisi, selamat siang Pak. Pak Atul. Surat berharga negara itu bisa dibeli supaya tidak salah. Beli lewat perbankan atau namanya perusahaan sekuritas. Kenali dulu mereka dengan baik. Tidak sekedar ini ada izin, ini ada nih. Karena banyak orang membuat kalau di website atau di aplikasi namanya ini diawasi oleh OJK, ini diawasi oleh OJK, padahal mereka banyak yang palsu. Langsung kalau sering ke bank di customer service itu ada yang namanya customer service investasi. Langsung ditanya, saya mau beli surat berharga negara. Dari rekening bank nanti di debit langsung. Di situ harganya. Dari yang kecil boleh kok, dari 1 juta boleh, 5 juta ada kelipatannya, bisa kok beli. Kalaupun jangka waktunya 3 tahun, 5 tahun, tidak selalu kita harus simpan 5 tahun. Kalau lagi perlu uang bisa dijual kok. Ada pasarnya, namanya secondary market, bisa dijual. Kayak mobil, beli mobil baru. Ini kalau kita nggak mau jual ya pakai terus. Tapi kalau mau jual tahun pertama saya mau jual, ada pasarnya, pasar sekunder mobil, kan ada? Ya kan ada kan? Sama, surat berharga negara juga ada brokernya. Broker jual beli untuk surat berharga negara ada. Nanti akan diajari oleh customer service cara digitalnya. Pertama datang ke bank, selanjutnya nanti diajar digital. Bisa nanti lewat ATM, bisa lewat laptop. Diajari dia, ada aplikasi. Jadi nanti tuh uang di debit dari rekening kita, kemudian surat berharga negara masuk ke rekening kita. Ada namanya rekening efek, masuk ke rekening kita uang tercatat. Jadi lawannya ada barang, ada uang. Seperti itu, tidak akan hilang. Kalau perusahaannya bangkrut, nggak apa-apa, karena yang kita beli adalah perusahaan dari negara, surat negara. Brokernya boleh bangkrut, aplikasinya boleh bangkrut, tapi surat berharga tidak akan bangkrut. Seperti itu. Jadi don't worry mengenai itu, karena mereka hanya sebagai perantara saja dan mereka barangnya tetap barang pemerintah. Seperti itu ya. Baik. Yang ketiga Pak. Ya. Berikut tadi ada lagi Pak Tumpang. Pak Tumpang. Ya, generasi muda. Wadahnya bagaimana respon, setuju Pak. Tetapi kita lihat nanti memang harus dibuat wadah.
wadah untuk menampung mereka tidak harus kita langsung dengan mereka ber-WhatsApp. Tapi Pungwuan ini bisa buat satu wadah bagian teknologinya, dibuat satu wadah komunikasi. Kalau bertanya mengenai hukum, apakah Instagram? Kan Pungwuan bisa bikin Instagram Pungwuan, bukan pribadi. WA Pungwuan boleh, Instagram Pungwuan boleh, FB-nya boleh, media lainnya boleh, Pungwuan membuat. Tapi ditugaskanlah orang atau yang memahami bidang-bidang yang ditanya ini. Katakan yang dibuka bidang hukum, ditugaskanlah orang di sana yang bisa menjawab ini, membuka dalam beberapa waktu. Kan begitu ada notasinya. Kalau dia masuk pasti ada klik. Itu ada semacam warningnya. Nah ditunjuklah orang tadi yang saya sebut di awal adalah ada namanya officernya. Officer yang menjawab itu per bidang. Tentu yang ahli di bidangnya. Kalau hukum, ahli bidang hukum yang menjawabnya. Kalau di keuangan, ahli keuangan, pasar modal demikian, bidang yang lain demikian, itu seperti itu. Tapi diwadahilah oleh organisasi. Itu bisa, Pak. Jadi bukan WhatsApp pribadi kita, Pak. Bukan. Karena mereka nggak mau kita pribadi sama dia, nggak mau itu. Tapi ini link dengan organisasi punya. Tapi situ ada bidang, nanti dia masuk. Bertanya ingin mengenai bidang usaha, klik ke sini, masuk, dia masuk. Begitu masuk, dia akan respons. Dia jawab, oh ini begini. Nah disinilah tugas daripada DPP membuat. Memang ini pekerjaan yang sulit, tapi bukan tidak bisa. Bisa dikerjakan. Nah inilah sekarang yang perlu mungkin dipikirkan oleh bapak-bapak dan ibu menjadi PR. Bagaimana supaya generasi muda itu tadi tidak menjadi mereka lari kemana-mana bertanya-bertanya. Kalau yang ditanya benar. Kalau ditanya itu salah, dia terjerumus banyak salah. Menjadi masalah ke depan. Mendingan kita kawal dari sekarang. Ini lo bertanya. Seperti ini. Minimal kita berikan mereka arah dan jalan yang benar buat mereka. Minimal. Kalau kita nggak bisa kasih dia contohnya sesuatu, minimal kita bilang, ini lo arahnya, ini jalannya, ini rambunya, ini titik poinnya. Dari sini lewat kanan, jangan lewat kiri. Karena lewat kiri banyak buaya. Lewat kanan saja, ada jalan. Lewat tol road, kira-kira begitu Pak, di dalam penanganannya. Seperti itu Pak Tunggal Pak. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu, luar biasa. Jadi 2 sesi terasa masih kurang karena saya lihat tadi masih banyak yang mengantri untuk bertanya. Saya rasa karena waktu ya Pak ya. Mohon izin. Baik, mohon izin Pak. Ada Bapak sebagai pembawa acara. Baik, terima kasih Pak Hari. Tepuk tangan untuk moderator pembicara kita. Dan Amang Inang, hadirin yang kami hormati, juga pengurus Naposo Siagian Sejabodetabek. Karena mohon izin Bapak, karena banyak sekali minat, ya, bukan juga hanya yang tadi dibilang Amang yang tua, tapi yang kita coba berikan satu sesi lagi, Bapak, untuk khusus untuk generasi muda atau Naposo yang bertanya. Siap. Seperti itu Pak. Siap. Nah, oke, baik. Kami persilakan dan dipandu oleh Pak, itu ada Mbak Ucap yang di belakang sendiri. Mbak, ya, bersama itu kita. Ya, sama Mas Itu yang Batu pertama, Batik. yang kedua, Ini yang baju batik. Ya, batik ini. Ya, coklat. Izin. Generasi muda ini. Yang di dalam STW. Setengah. Ya, yang berikutnya adalah yang baju kotak-kotak tuh. Oh, jadi yang Ya. kedua dua ini ya? Ya. Yang dua izin Pak. Ya, baik. Yang pertama saya kasih berikan kepada Ito kita di sana. Ya. Izin. Sama yang kotak-kotak perempuan di belakang ibu barangkali di. Boleh Pak. lagi. Boleh, nggak apa-apa. Ini karena Ya. khusus untuk generasi muda. Khusus untuk generasi muda. Iya, silakan Ito. Ya, 4 orang sekaligus ya. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk kesempatannya. Horas Shalom. Yang pertama, dari sudut pandang kami sebagai generasi muda untuk acara ini, Pungwuan PRSB, kami sangat bahagia dan bangga. Tepuk tangan dulu untuk KRSB. Kebetulan kami di sini kumpulan Naposo, Siagian, Boru, Bere, Ibebere. Ini ada pengurusnya lengkap. Di sini mungkin yang ingin kami sampaikan, kami sangat menunggu tindak lanjut apapun
apapun ide yang orang tua kami berikan kepada kami akan kumpulkan teman-teman kami, kita akan bangun bersama. Jadi yang pasti tadi benar seperti yang Bapak Ibu sengaja kami terakhir bertanya. Kami ingin mengetahui sebenarnya benarkah tidak orang tua kami ini benar-benar memberi kami peluang dan waktu. Mungkin untuk itu nanti bisa komunikasi, di sini ada pengurusnya. Satu teman kami sudah berinteraksi di depan Pak yang mengendalikan slide, itu sekretaris Naposo. Nah, itu salah satunya in action, bagaimana kami ingin terlibat dan benar-benar mengenal. Terutama kami di Naposo ini banyak sekali anak rantau. Jadi sudah pasti sangat membutuhkan networking, relasi. Bagaimana kami bisa berkembang, tidak stuck. Mungkin kami datang ke Jakarta, yang pertama tujuan kami mencari pekerjaan. Ketika kami sudah mendapatkan pekerjaan, kami tidak mau hanya bekerja stuck, tapi kami mau buat apa kami jauh dari keluarga kami, kalau kami tidak bisa berkembang. Nah, memang satu mungkin kendala yang kami pahami, bagaimana orang muda bisa agak jauh dari, mungkin agak sulit connect-nya dengan generasi yang lebih tua. Memang tidak bisa kita pungkiri, yang pertama itu adalah drastisnya kemajuan teknologi atau digitalisasi soal informasi. Dan kami paham itu, tidak juga kami paksakan untuk seluruh orang tua kami bisa mengikuti zaman ini. Jadi orang muda itu, Inang, Amang, yang paling kami senangi yang pertama, kumpul di kafe. Kumpul di kafe bukan hanya sekedar makan, minum, enggak. Kenapa orang-orang muda atau mungkin anak-anak bapak ibu semua sering kumpul di kafe? Karena pada saat kumpul di kafe, kami punya ide-ide yang jarang dibicarakan di rumah. Contohnya, tadi kita bicara soal market. Terima kasih Bapak Guntur, saya sangat merasa bangga sekali untuk materi ini. Mungkin kami ketika kumpul orang-orang muda di kafe, ada yang teman kami yang ngomong, ngapain ya kita capek-capek cari uang? Orang dulu cari uang dari pagi sampai sore, 1 bulan dapat gaji per bulan. Anak muda zaman sekarang 9 hari tidur, 1 hari kerja. Jadi berpikirnya lebih instan, lebih mau bagaimana caranya memanfaatkan peluang gitu. Tadi saya ingin bertanya, Bapak Guntur, kita mendekati window dressing. Mungkin dari kami yang pertama ini kita mau pemilu, yang kedua ada peluang window dressing. Kira-kira sektor mana yang sangat memungkinkan untuk kami orang muda jangka pendek sampai akhir tahun Desember, dan jangka panjang mungkin setelah pemilu yang dilanjutkan untuk pilkada, yang harus kami fokuskan? Mungkin banyak peluangnya, tapi yang paling berkemungkinan untuk kami analisa dan kami pelajari, kami cari datanya, kami minta mungkin 2 atau 3 sektor. Mungkin sektor konsumerisme pasti sangat baik sekarang, tapi kami ingin sedikit menjurus. Mudah-mudahan Pak Guntur bersedia memberikan rahasia-rahasia atau teknik-teknik bagaimana kami memilih supaya kami tidak salah pilih. Nah, yang terakhir mungkin kami dari Naposo, kami sangat menantikan action plan atau mungkin mau mengadakan seminar pelatihan, contohnya pelatihan public speaking. Siapa yang berkemungkinan mau menjadi public speaking? Nanti kami bisa jadi MC di acara-acara ini. Ada orang tua kami yang mungkin yang berkecimpung di bidang bisnis. Boleh, bagaimana caranya orang muda dimanfaatkan untuk UMKM. Nah, kami siap kapanpun
ada undangan itu, kami orang muda siap. Mungkin dari kami untuk tidak terlalu banyak biaya, bisa untuk pertama-tama kita gunakan link Zoom. Nanti kalau pas udah mau eksekusi, udah ada rencananya, ada plan actionnya, tinggal eksekusinya kita bisa titik kumpul di kafe atau di mana untuk kita ketemu. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Sofia Bulu Siagian. Tepuk tangan lagi untuk Sofia Bulu Siagian. Berikutnya. Sepertinya sampai jam 9 malam nanti nih kayaknya Bapak. Ya, silakan. Ya, silakan Bapak. Ya, selamat sore buat kita semua. Perkenalkan Pak Guntur, saya Gerhard Siagian. Pada kesempatan Mau dicek Pak namanya? Gerhard Siagian. Pada kesempatan ini saya mau mencoba menyampaikan seperti refleksi saya. Saya mulai aktif dalam kepengurusan PRSB, baik dalam pembahasan salah satunya dulu dengan Hukum Dr. Sihob tahun 2019. Dulu saya berharap ketika saya ikut dalam organisasi ini, saya mendapatkan banyak relasi, banyak persaudaraan, banyak hal yang saya pengen. Makanya saya coba memasukkan diri saya terhadap organisasi. Dalam proses waktunya berjalan sampai hari ini, saya mencoba kembali mengubah mindset saya. Yang tadinya saya berharap sesuatu, ada feedback dari organisasi ini terhadap diri saya, menjadi apa yang akan saya berikan terhadap organisasi ini. Makanya selalu akan ada pertanyaan, selalu akan ada pembahasan mungkin dari zamannya Opung kami. Bagaimana anak muda sekarang? Sama juga ketika saya juga nanti tua akan saya tanya, bagaimana anak muda ke depan? Karena memang itulah yang disampaikan. Setiap masa ada waktunya, setiap waktu ada masanya. Karena ini memang pasti akan selalu ada gap antara yang muda dan yang tua. Itu tidak bisa dipungkiri. Dari ide, dari progresif, semua akan ada. Sama seperti yang tadi Bapak sampaikan, mungkin di zamannya Opung ini tidak tahu apa itu capital market. Gitu. Apa reksadana tidak tahu, apa medium term loan, tidak tahu. Gitu. Tapi perkembangan waktu itu ada. Gitu. Nah, kalau dijadikan PRSB sebagai medan untuk mencapai tujuan hidup, menurut saya tidak tepat. Tapi kalau dijadikan PRSB sebagai jembatan untuk menggali diri, untuk mengasah diri, itu menurut saya sangat bagus. Karena apa? Visi misi PRSB dengan apa yang kita bahas itu sebenarnya secara prinsip beda. Itu tuh bertolak belakang gitu. Jadi makanya gini, apakah mindset kami yang muda kami harus ubah atau mindset yang tua yang mengubah mindsetnya? Supaya apa? Karena kalau kita ini gini, kita terjebak dalam dilema. Bagaimana anak usia kan ini? Karena ini PRSB fokusnya untuk sementara ya. Sepanjang yang saya tahu adalah adat dan sosial, maka anak muda harus dikenalkan itu adat apa? Itu dulu. Kalau bicara organisasi PRSB. Tapi kalau mau mengembangkan, ubah PRSB-nya seperti apa? Jangan sampai seperti ini. PRSB-nya secara lembaga belum cukup untuk itu, tapi mengadakan sesuatu yang tidak kapasitasnya. Itu yang mau saya sampaikan ini. Apa yang Bapak sampaikan tadi di depan itu sangat bagus, sangat indah gitu kan. Dan itu faktanya. Dan sampai sekarang ini saya tidak tahu dan mungkin saya kurang tahu apakah ada organisasi kebudayaan atau kemargaan yang sudah bisa mengembangkan apa yang Bapak sampaikan di depan tadi. Saya tidak tahu, mungkin saya kurang tahu, kurang membaca. Tapi buat saya itu sangat realistis. Sangat realistis. Maka saya bilang tadi, menjadikan PRSB sebagai
medanmu untuk mendapat sesuatu, menurut saya tidak tepat. Tapi menjadikan BRSP sebagai jembatanmu untuk mendapatkan koneksi, mendapatkan pengetahuan, knowledge, ataupun sebagainya, itu menurut saya sangat tepat. Bukan menjadikan BRSP sebagai medan untuk mendapatkan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Baik, berikutnya, ya silakan Pak. Terima kasih. Saya Putrawan Siagian. Tadi dari paparan yang bisa ditindaklanjuti sebenarnya pertanyaan yang belum dijawab adalah siapa generasi muda BRSP? Gitu. Secara real kita ngomong generasi muda yang mana? Itu kan harus dicari dulu di data. Kita tanya mungkin pengurus daerah, pengurus wilayah, itu tahu nggak ada berapa generasi mudanya, siapa aja yang mana, terus baru ditindaklanjuti mereka butuh apa. Tapi kalau masih bicara umum generasi muda itu hampir pasti tidak akan menjejak, program pasti tidak ada, nggak kenal karena tidak diketahui, tidak identifikasi siapa generasi mudanya. Itu menurut saya perlu diturunkan lagi, dibumikan yang mana generasi muda, jangan hanya wacana. Gitu. Kemudian di pengurus memang ada, tapi seksi Naposo, gitu. Tapi seksi generasi muda Naposo. Gitu. Kalau menurut saya ada dua generasi muda di kita ini, keluarga muda dan Naposo itu berbeda. Itu tantangannya juga berbeda. Nah kita mau kemana? Mau ke keluarga muda? Karena kadang-kadang yang suka lupa, di gereja pun sering begitu. Orang tua ini yang diurus adalah Naposo. Padahal yang menggantikan itu nggak mungkin dari Naposo langsung jadi orang tua, nggak mungkin. Ada keluarga muda, itu tidak pernah disentuh. Gitu. Atau gereja biasanya bilang sekolah minggu lah yang penting. Apakah dari sekolah minggu langsung jadi orang tua? Kan enggak. Generasi muda. Gitu. Nah mudah-mudahan bisa diambil langkah yang konkret dari sini, siapa generasi mudanya dan apa yang mau dilakukan terhadap generasi muda Raja Siagian. Terima kasih. Terima kasih Pak. Mungkin satu lagi yang terakhir, ibu-ibu ya, supaya Pak langsung ya. Siapa? Ibu-ibu yang tadi baju kotak. Yang mana ya? Izin. Yang baju kotak? Ibu-ibu. Hah? Gimana? Ada lagi? Apa kalau enggak Pak yang di baris depan Pak? Oh ini? Juga termasuk generator. Setengah muda. Kalau nggak ada yang di baris depan Pak. Mas Salmon dulu, Mas Salmon. Izin Pak, izin. Yang di depan ini yang setengah tua, setengah muda. Ini apa namanya? Setengah-setengah. Salam sejahtera buat kita semua. Saya dari hampir tua di atas muda. Jadi waktu saya dulu jadi pengurus 2013 ke 2016 ini saya sudah lakukan dan sekian puluh tahun terbentuk lapang nasib yang sekarang salah satu ketuanya yang terpilih saat ini yaitu James Siagian. Sampai sore hari ini saya tidak pernah menemukan sektor bisnis apa yang connect dengan adat, karena kita tidak bisa melepaskan kegiatan pembuat parmargaul hanya perkawinan dan kematian, tidak lebih dari situ. Kalaupun ada, hanya masalah taronggo, market, kalau kita ada produk. Nah karena itu, tolong tadi sektor-sektor bisnis apa tadi yang dipaparkan, yang ada peningkatan 53% ekspor impor. 2013
Kebetulan saya basicnya adalah bankers dulu dari bank. Potensi konsumen atau makanan itu sudah mulai jadi tsunami nanti sampai 2005. Sedangkan pasokan terkait peningkatan devisa negara tadi hanya dari pertambangan, kebetulan di sebelah kiri saya dewanya ini. Sedangkan untuk Komisi 7. ekonomi negara di sebelah kanan saya, dari perspektif hukum di depan saya. Tapi karena siagian harus kompak, di sini pun tidak kompak ini dalam hal politik. Karena dua Ganjar di sini dua Prabowo. Tapi kalau hubungan PSB jadi kami kompak satu meja. Nah karena itu supaya generasi muda nanti ini makin kompak, mohon Pak Guntur, tolong kita saling sharing. Tidak ada bisnis yang pasti di Indonesia karena litigasi terkait aturan hukum belum ada sampai saat ini. Artinya apa? Kepastian hukum. Saya juga kalau mengajar di kampus, kebetulan saya masih dosen, jadi ragu saya mengarahkan mahasiswa saya untuk jadi lawyer mengikuti Pak Saur Siagian. Kenapa? Ya karena Pak Jokowi 2 periode ini supremasi hukum sedang galak-galaknya, dan itu fokusnya, yaitulah Pak Mahfud MD. Berarti profesi advokat makin terpinggirkan. Jadi karena itu saya dari awal sangat menarik tadi pemaparan disampaikan Pak Guntur. Mohon izin, tetapi apa kombinasi atau instrumen-instrumen dari jenis sektor yang disampaikan tadi yang dipaparkan yang terkait ekspor impor, terkait hubungan para margawan secara khusus hubungan PSB Siagian. Boleh ada orang seperti ini. Silakan Pak Guntur. Terima kasih Pak. Baik Pak, baik, terima kasih. Ini pertanyaannya yang menarik sekali. Ya, silakan. Pertama tadi dari itu kita dulu Sofia Bursyadian tadi dari luar tadi ada pertanyaan mengenai mereka, inilah suara, artinya tadi saling menjawab aja tadi kan ada 4 pertanyaan. Kalau mau dibuat satu definisi yang mana disebut young generation. Kalau tadi saya bicara young generation itu secara umum itu disebut adalah milenial, adalah 20 sampai dengan 35 itu milenial sekarang. Tapi saya panjanginlah sama 40, bukan lagi ramai umur 40, jadi saya panjangin. Jadi karena disebut masih muda 40, 35, nah disebutlah di situ-situ ya. Bicara dari umum. Tetapi di perspektif pemuda kita berkecil. Pemuda tentu kita lihat ini generasi muda dari Siagian. Yang persis mengetahui generasi muda Siagian di pertemuan ini mungkin sudah mulai bisa diidentifikasi per wilayah. Kira-kira umur-umur di bawah 40 sampai 20 apakah mereka itu sudah berkeluarga atau belum? Masih memberikan banyak perhatiankah terhadap kegiatan mereka ini? Atau sudah mulai mereka asal terdaftar saja? Karena mereka perlu, kalau ada perkawinan, pesta acara suka, ada organisasi datang. Kalau ada acara duka, ada yang datang dari dunia. Apakah itu saja yang mereka mau? Itu mungkin dulu, dari dulu sampai sekarang berjalan, tidak ada salah. Tetapi dengan tadi saya katakan, saya kombinasikan dengan zaman now, dengan informasi ini, saya yakin mereka juga komunitasnya tidak hanya di Siagian Group. Dia ada grup-grup lain mungkin, karena mereka itu adalah sosial community-nya banyak. Salah satu adalah sosial community Siagian. Tapi sosial komunitasnya yang lain banyak. Itulah yang membuat mereka bisa change mind, change perspective, and change mindset. Untuk itu, apakah akan ada klasifikasi, pengelompokan, kalau dikaitkan antara adat dengan bisnis? Saya katakan bisa dikaitkan. Karena benefit tidak selalu dengan materi.
Tapi benefit yang saya katakan bisa dengan arahan, bisa dengan networking, bisa dengan instruktur, bisa dengan influence, pengaruh. Berarti di situ dia sebagai mentor. Itu juga benefit. Berarti ada mentor saya mengajari saya dari guru tinggi sampai itu ada benefit. Jangan selalu dilihat dari luar. Tetapi networking dan tadi semua jaringan itu bisa diolah itu menjadi teknis. Nanti jenis bisnis apa? Contohnya, sekalian tadi ada itu yang di belakang mengatakan, kalau dia ini mau namanya window dressing, ini istilah pasar modal, istilah keuangan. Oke, biasanya Anita kalau waktu itu buku tahun 2000 akhir Desember mencoba masuk aktif mengejas supaya portfolio para investor itu tidak merugi. Karena mereka sudah beli, contoh lah, katakanlah dia beli salah satu saham lah, katakanlah jenisnya atau obligasi di pasar modal kita, dibeli oleh institusi-institusi tertentu. Mereka tidak mau nanti tutup bukunya jadi negatif, jadi seperti Bapak dari sini merah. Supaya bukunya itu tutup positif, window dressing ibaratnya. Mereka mencoba mengaktifkan perdagangan di akhir-akhir bulan Desember ini supaya bukunya biru. Secara portfolio maksudnya. Ini bukan financial engineering, bukan. Supaya buku investor yang membeli saham atau obligasi itu di sana adalah bukunya biru. Berarti lebih tinggi nilai sekarang dibandingkan nilai pembelian dahulu kala. Kira-kira begitu. Nah, kalau nanti di sana ada katakanlah sektor, itu berbagai sektor ada melakukan itu. Berbagai sektor ada melakukan invest biasanya. Itu bisa dibaca dari gerak pasar. Kalau nanti dia lihat dalam mulai awal Desember sudah mulai ada nilai transaksinya yang tidak biasa, volumenya tidak biasa, ya mulai perhatikan. Berarti kemungkinan akan mengarah ke window dressing. Volumenya lebih banyak dari rata-rata sebelumnya. Mulai awal-awal Desember dia sudah akan mulai, karena akan tutup buku Desember tanggal 23 sudah tutup pasar. Seperti itu. Nah, sektornya itu macam-macam. Tapi kalau untuk pemula sekarang kalau kita lihat dari sini kan, apalagi dikaitkan dengan sebentar lagi akan ada pilkada, akan ada pemilu. Berarti apa yang akan dipakai oleh banyak orang? Berarti transportasi akan banyak, orang bertransportasi, bergerak di daerah, di pusat, itu kan banyak transportasi. Akan banyak orang mencetak yang namanya kaos-kaos segala macam, printing. Akan ada makanan dibagi-bagi, akan banyak penarikan uang tunai. Percaya atau tidak percaya? Lihat aja penarikan uang tunai akan banyak sebentar lagi. Itu kemana? Ya, dipakai untuk konsumsi ke sana kemari ke sana kemari. Berarti sektor yang mana yang menarik? Berarti perbankan akan naik, konsumsi akan naik, transportasi naik. Yang lainnya F&B, food and beverage industry itu bisa diperhatikan ya untuk itu yang di belakangnya. Nah, tadi untuk aman yang di depan tadi, yang di tengah mengenai sektor apa saja mungkin sudah terjawab. Nah, tadi dikatakan memberdayakan pemuda pengumuman ini juga perlu diberdayakan tadi. Kalau mau dibuat acara apa, seperti tadi dikatakan, katakanlah buat yang namanya public speaking seminar, mungkin mereka memerlukan untuk diaktifkan mereka terlibat di sana sambil praktek. Sambil praktek sebelum dia mungkin ke public sana speakingnya, mungkin di grup sini dulu dia jadi public speaker. Nggak ada masalah, praktek dulu. Saya pun tidak selalu jadi public speaking saya udah di training beberapa puluh tahun untuk saya bisa komunikasi dengan banyak orang, dengan banyak bangsa, dengan banyak negara, untuk bisa menghadapi mereka semua untuk yang namanya melakukan informasi. Itu ada proses. Itu bisa dibuat, diberdayakan. Jadi saya di sini ada semacam dua grup, artinya yang masih muda sekali mereka ingin lihat benefit dari networking dan bisa diberdayakan itu menjadi, saya katakanlah, dikomersialisasi lah networkingnya itu menjadi manfaat bagi orang-orang muda sehingga mereka bisa tertarik kalau diajak bicara mengenai perkumpulan. Mungkin di perkumpulan ini karena hanya bicara adat dan mungkin yang berhubungan dengan seperti itu yang Bapak katakan tadi, kalau ada
duka, ada suka, hanya sebatas di sana selama ini. Mungkin perlu diperluas. Karena zamannya sudah berbeda sekarang untuk bisa mengakomodasi teman-teman yang young generation. Tadi Pak Gerhard mengatakan, jangan dibuat organisasi ini, Pungguan ini menjadi tumpuan untuk mencari katakanlah bisnis apa, betul Pak. Tapi minimal Pungguan ini bisa menjadi instrumen atau alat pembuka jalan. Minimal kalau ada di antara sesama anggota yang ada jalan, dia tahu. Jadi dibuka satu network, dibuka satu chattingan adalah informasi mengenai contoh yang perlu orang mau melakukan usaha baru, industri makanan minuman, ada room membuka itu karena ada yang pengalaman di situ di dalam Pungguan ini, bisa mereka memberikan informasi buat mereka, sehingga mereka nanti tertarik. Anak-anak muda bisa mengumpulkan siapa yang tertarik kalau mau bisnis kuliner, contoh mau bisnis kuliner, ayo ini siap kita fasilitasi lewat Pungguan ini. Kita undang anggota Pungguan kita yang ahli di kuliner atau mungkin dari orang lain pun yang dianggap ahli di bidangnya, mendampingi membuat diskusi-diskusi yang interaktif tetapi informal supaya yang tadi yang generasinya bisa tertarik. Bisa juga seperti itu. Jadi saya sangat sepakat tadi Pak mengenai tadi yang pertanyaan terakhir dari Bapak Putra tadi. Yang terakhir tadi Pak Putrawan ya. Generasi muda yang mana dan pemuda atau keluarga muda yang mana? Yes Pak. Tadi generasi muda itu adalah kita kelompokkan boleh mungkin mereka yang masih belum berkeluarga, yang antara umur 20 sampai mungkin 35 dan yang mungkin sudah berkeluarga juga bisa dikelompokkan. Tetapi mereka ini semua juga adalah cikal bakal penerus organisasi ini. Nah, alangkah baiknya kalau memang juga organisasi ini bisa diberdayakan. Jangan hanya untuk urusan ada. Jangan hanya itu basic. Itu nggak ditinggal, itu basic. Tapi di-expand, diperluas apa yang ada sekarang dengan tuntutan zaman sekarang, supaya mereka itu mendapat informasi, pelatihan, networking, sehingga semua merasakan kehadiran Pungguan, Raja Siagian, Boru dan Berenya semakin berkembang di Jawa Tengah. Tepuk tangan buat. Terima kasih. Sudah 3 sesi pertanyaan. Saya rasa cukup. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Kami persilahkan Pak.